Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuanda Inka Latifah dengan nomor NIM 2019-07-167, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah yang dibimbing oleh Bapak Imam Suprabowo, MPDI. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sensasi, persepsi, dan memori. Konsep dasar memori dan sensasi menurut Harlock. Yang pertama, perkembangan manusia sebagai proses yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang kedua, perkembangan manusia sebagai proses yang holistik atau total dan menyeluruh. Periode perkembangan memori. Yang pertama, prenatal. Yang kedua, infancy. Yang ketiga, early childhood. Yang keempat, middle and late childhood. Yang kelima, adolescent. Yang keenam, early adulthood. Yang ketujuh, middle adulthood. Yang kedelapan, late adulthood. Proses sensasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ekseteroseptor, yaitu misalnya telinga, mata, kulit, dan lain sebagainya. Yang kedua, intereseptor, misalnya sistem peredaran darah, sistem syaraf, sistem ekresi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis memori dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, recall, yaitu proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi tanpa struktur yang jelas. Yang kedua, recognition, yaitu mengenal kembali sebuah fakta. Yang ketiga, returning, yaitu menguasai kembali pelajaran yang telah diperoleh. Yang keempat, redintegrasi, yaitu merekonstruksi seluruh materi dengan petunjuk memori kecil. Resepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran interpretasi adalah inti dari persepsi, yang identik dengan penyediaan balik atau decoding dalam proses komunikasi. Mengapa persepsi disebut sebagai inti komunikasi? Jawabannya adalah karena persepsi kita tidak akurat dan mungkin kita berkomunikasi tidak dengan efektif. Persepsi meliputi penginderaan atau sensasi melalui alat-alat indera kita. Tipe kepribadian dibagi menjadi 4, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan phlegmatis. Yang pertama yaitu sanguins atau populer. Sifat sanguins yaitu cenderung ingin populer, ingin disenangi oleh orang lain, serta hidup kehidupannya yang penuh warna-warni. Hobi berbicara tanpa ingin berhenti atau dihentikan. Emosi sanguins tidak stabil, tepatnya bergelombang dan transparan. Sanguin memiliki sifat positif yaitu ceria, supel, humoris, cenderung populer, atraktif, suka menarik perhatian, selalu berpikir positif. Dan adapun sifat negatif yang dimiliki oleh sanguins yaitu emosional tidak stabil, impulsif, mudah bosan, suka memotong pembicaraan, kurang sensitif. Dua yaitu melankolis. Melankolis atau yang sempurna. Ini sifatnya berkebalikan dengan sanguins, yaitu manusia yang serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun sesuai pola. Terkenal dengan pemikiran yang mendalam karena mereka ini menyukai dengan sifat yang fakta, data, dan angka-angka.
Sifat positif dari melankolis. Yang pertama, pemikir, sangat sensitif, peka terhadap orang lain, bertanggung jawab, romantis, rasa empati yang tinggi, takut akan kegagalan. Dan adapun sifat negatif dari melankolis, cenderung pendiam, tidak suka keramaian, cenderung berpikir negatif, pendendam, sering murung, dan depresif. Yang ketiga yaitu koleris atau yang kuat. Tipe ini senang sekali mengatur orang, menyuruh orang, dan memerintah orang lain. Bukan tipe yang suka diam dalam aktivitasnya. Koleris menempatkan diri seolah-olah dia menjadi bos besar. Oleh sebab itu, dia tidak banyak memiliki teman. Koleris memiliki sifat positif, mandiri, memiliki watak kepemimpinan yang tegas, lugas, ambisius, motivator bagi orang lain, bekerja keras. Sedangkan sifat negatif dari koleris yaitu keras kepala, mudah marah, manipulatif, tidak sensitif atau tidak peka terhadap orang lain, kurang empati. Yang keempat, phlegmatis, yang damai, yaitu tidak suka dengan konflik dan cenderung menghindari konflik. Jika diminta melakukan sesuatu, ia akan melakukannya, walaupun sebenarnya ia tidak suka. Ia sangat suka kedamaian, dan baginya kedamaian adalah segala-galanya. Sifat positif yang dimiliki oleh phlegmatis, yaitu emosi stabil, tenang, kalem, sangat introspektif terhadap diri sendiri, mampu melihat dan memikirkan secara mendalam masalah-masalah di sekitarnya. Adapun sifat negatif yang dimiliki oleh phlegmatis yaitu lamban, cenderung pendiam dan tertutup, tidak suka resiko dan tantangan, selalu ambil mudahnya, penakut, sering khawatir. Itulah 4 tipe kepribadian. Komunikasi kelompok. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan komunikasi kelompok adalah naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain, atau bisa disebut dengan gregarious. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Jawabannya adalah, yang pertama, karena manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis, sebagian kepribadian manusia terbentuk oleh kehidupan berkelompok. Demikian juga status dan peran. Pembentukan kelompok itu ada 2. Yang pertama, propinquity, dan yang kedua, keseimbangan. Propinquity kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan lingkungan. Teori keseimbangan yaitu seseorang tertarik kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kesamaan sikap dan hobi dalam menanggapi sesuatu tujuan yang relevan satu sama yang lain. Adapun masalah utama dalam dinamika kelompok. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, decision making, yang ketiga komunikasi, yang keempat konflik.
dan propaganda komunikasi. Monologika yaitu ilmu seni berbicara di mana hanya ada satu orang yang menjadi pusat pembicara. Misalnya stand up, pidato, dan khutbah. Di dalam pidato terdapat 4 cabang. Yang pertama itu improv, yaitu persiapan. Yang kedua manuskrip, yaitu dengan teks atau pembacaan. Yang ketiga modern memorial, yaitu bicara di depan umum dengan mengandalkan hafalan. Yang keempat ada extempores, yaitu pidato dengan media. Propaganda yaitu stigma negatif sebagai argumentasi akal, filsafat, dan pikiran. Trik untuk menggali komunikasi agilasi, yaitu menyerang emosional. Beberapa teknik propaganda. Yang pertama, name calling atau labeling, yaitu memberi asosiasi kepada seseorang. Name calling ini cenderung negatif. Yang kedua ada delivering generality, yaitu memberi asosiasi kepada seseorang, tetapi cenderung positif. Yang ketiga itu ada transfer, yaitu komunikator kurang bagus sehingga perlu membawa orang lain untuk menarik credibility. Yang keempat ada testimonial. Yang pertama, pemberian kesempatan orang-orang yang setuju dan tidak setuju untuk menyelesaikan pendapatnya. Yang kedua, kesaksian. Yang ketiga, meminta pendapat secara langsung kepada audiens.